Di saat se-Indonesia nasihatin anaknya Niki, si Loli itu, pulang lu doang yang ngebelain si tukang pasir, serius. Karena kalau lu tahu ya, sikapnya dia ya, si tukang pasir itu ke si Loli, gua gak ngerti nih, lo emang mendukung hubungannya abusive, atau itu udah normal buat lo. Sekarang kalau menurut gue ya, dia adem banget loh, serius. Gue dulu juga sempet nyenggol NM kok, serius, gue sempet nyenggol dia. Sekarang ketika dia udah berubah, udah anteng gitu ya, apa lagi, ya nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini. Seperti biasa, hanya di Opung SG Channel. Tengku Zanzabela diketahui begitu habis-habisan menyerang dan menyenggol Nikita Mirzani, meski hingga saat ini tak pernah ditanggapi oleh Nikita. Zanzabela bahkan terang-terangan mengaku lebih memilih untuk membela Rizky Irmansyah, mantan kekasih Nikita Mirzani, karena ia lebih percaya dengan posisi Rizky yang kini menjadi sekretaris pribadi atau sekpri dari salah satu orang hebat di Indonesia, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Kata Zanzabela, menurut sepengetahuannya, sebelum menjalin hubungan spesial dengan Nikita Mirzani, Rizky Irmansyah tidak pernah terjerat atau terlibat kasus apapun. Seolah ingin menyindir Nikita Mirzani, kata Zanzabela, Rizky Irmansyah juga tidak pernah terlibat kasus kriminal seperti pemukulan atau menyakiti orang lain, seperti yang pernah dilakukan Nikita Mirzani hingga menyeretnya ke penjara. Tengku Zanzabela juga menegaskan bahwa siapapun laki-laki yang pernah dekat atau berhubungan dengan Nikita Mirzani pasti ujung-ujungnya akan dibuat bermasalah, sampai akhirnya aib-aib orang tersebut dibongkar dan dipublikasikan oleh Nikita ke hadapan publik. Apalagi menurutnya, Nikita Mirzani saat ini sedang bersikap seolah-olah dirinya adalah yang paling benar dan paling baik di dunia ini. Karena itulah Zanzabela meminta netizen agar bisa berpikir menggunakan logika. Karena ketika Nikita Mirzani mengaku mengalami tindak kekerasan dari mantan kekasihnya Rizky Irmansyah, tapi ketika ditanya apakah punya bukti tindakan kekerasan yang dilakukan Rizky, Nikita Mirzani malah menangis seolah-olah apa yang dialaminya itu berat sekali untuk ia ungkapkan. Padahal menurut Zanzabela, jika memang Nikita Mirzani benar-benar punya bukti atas tindakan kekerasan yang dialaminya, harusnya tinggal tunjukkan saja bukti tersebut tanpa harus membuat drama panjang lebar. Kenapa saya membela Mas Rizky? Iya, gue lebih suka sama dia daripada sama Nick Mir. Dia adalah orang yang lebih rasional, orang yang lebih bermartabat. Itu karena dia adalah sekpri dari orang hebat di Indonesia. Sebelum sama Nick Mir, Mas Rizky itu tidak pernah terjerat apapun. Tidak pernah berkasus pukul orang lah, ini itulah, dijelek-jelekkan, enggak. Siapapun yang pernah dekat atau berhubungan dengan si Nick Mir ini sudah pasti bermasalah dan sudah pasti dijelek-jelekan. Dia sendiri yang baik di dunia ini. Kalian berpikir kayak logika saja, pakai akal saja. Ya, ketika ditanya kekerasannya apa, ada bukti apa enggak, nangis. Seolah-olah kayak diapain gitu loh. Sementara itu, TikToker kondang Yolo Ine ikut angkat bicara terkait bersuaranya Tengku Zanzabela dalam urusan pribadi Nikita Mirzani. Yolo Ine mengaku heran karena dulunya ia tahu Tengku Zanzabela itu sangat mendukung Nikita Mirzani dan berusaha mendekati Nikita saat sang artis sedang berada di Lapas Serang, Banten. Yolo Ine mengatakan memang sudah menjadi hak siapapun untuk bebas mengutarakan pendapatnya di negeri ini, termasuk berpendapat soal masalah pribadi Nikita Mirzani dengan putrinya Loli ataupun dengan mantan kekasihnya Rizky Irmansyah. Karena itulah Yolo Ine juga merasa punya hak untuk menanggapi tindakan Zanzabela yang sudah berkali-kali menyindir dan menyerang Nikita Mirzani meskipun tak pernah digubris oleh sang artis. Kata Yolo Ine, di saat banyak orang di Indonesia ini berusaha menasihati Loli untuk pulang ke rumah ibunya, mengakui kesalahannya dan meminta maaf, hanya Tengku Zanzabela yang malah membela Fadel Bajide, kekasih Loli yang menurut Yolo Ine sangat tidak menghargai Loli sebagai orang yang dicintainya. Yolo Ine mempertanyakan apakah Tengku Zanzabela yang merupakan mantan istri polisi itu lebih memilih untuk mendukung hubungan yang tidak sehat di mana Loli sudah sering disakiti dan dipermalukan di depan umum oleh kekasihnya, atau hal tersebut memang sudah merupakan sesuatu yang normal di mata Zanzabela.
Sementara soal Nikita Mirzani yang sering disebut Zanzabella adalah wanita Amazon yang suka huru-hara, Yolo Ine tidak membantahnya, tapi menurutnya itu adalah sosok Nikita Mirzani yang dulu. Karena dalam pandangan Yolo Ine, sosok Nikita Mirzani sekarang ini adalah sosok yang baru, yang terlihat lebih adem, kalem, dan tenang. Sangat berbeda jauh dengan Nikita Mirzani yang dulu. Yolo Ine juga mengakui kalau dulu dirinya juga sempat menyenggol dan melontarkan sindiran pedas buat Nikita Mirzani ketika Nikita sedang berseteru dengan Ira Rizwana, artis senior sekaligus istri seorang polisi yang merupakan teman dekat Yolo Ine. Namun kini setelah melihat sosok Nikita Mirzani dengan kepribadiannya yang baru dan jauh berubah dari sebelumnya, menurut Yolo Ine, tidak sepantasnya Nikita Mirzani itu diserang dan disenggol-senggol lagi. Yolo Ine mengakui dirinya adalah tipe orang yang sangat menghargai proses seseorang untuk berubah menjadi manusia yang lebih baik dan lebih positif. Karena menurut Yolo Ine, proses untuk berubah ke arah yang lebih baik dan positif itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Yolo Ine justru merasa sosok Nikita Mirzani yang dulu, yang suka huru-hara, malah kini terlihat pada diri Tengku Zanzabella sekarang yang begitu gencarnya menyenggol dan menyerang Nikita habis-habisan. Yolo Ine mengaku sangat heran dengan sikap yang ditunjukkan Tengku Zanzabella karena dulunya Zanzabella dikenal sebagai salah satu orang yang ikut memberikan dukungan dan support buat Nikita Mirzani. Tapi kenapa sekarang apa yang dilakukan Zanzabella malah berbanding terbalik, yakni ia justru ikut menyerang dan memusuhi Nikita Mirzani. Yolo Ine bertanya, apakah Zanzabella begitu mati-matian ingin menjatuhkan Nikita Mirzani karena masalah pinjam uang 200 juta rupiah yang tidak dikasih oleh Kak Fitri dan sempat disuarakan oleh Nikita? Apakah Zanzabella masih sakit hati dengan Nikita Mirzani karena hal tersebut? Tapi menurut Yolo Ine, wajar jika Nikita Mirzani meminta Kak Fitri untuk tidak memberikan pinjaman uang 200 juta rupiah tersebut karena mereka tidak berteman dekat dan baru saling kenal. Yolo Ine juga mengingatkan Tengku Zanzabella untuk jangan terlalu ikut campur dalam urusan pribadi Nikita Mirzani karena tidak ada yang tahu sebenarnya hubungan mereka itu seperti apa kecuali mereka sendiri dan orang-orang terdekatnya. Sedangkan Zanzabella menurut Yolo Ine tidak pernah punya hubungan dekat dengan Nikita Mirzani, apalagi dengan Rizky Irmansyah meskipun pernah bertemu. Seolah ingin melontarkan sindiran pedasnya, kata Yolo Ine, di dunia ini tidak ada hubungan percintaan manusia yang sempurna, termasuk hubungan Zanzabella dengan pria yang kini sudah menjadi mantan suaminya. Ya lo kan bebas berpendapat apapun soal itu. Gue juga bebas dong berpendapat tentang apa yang lo lakukan. Gue gak ngerti nih, lo emang mendukung hubungan yang abusive atau itu udah normal buat lo ya? Kalau menurut lo NM itu dulu wanita huru-hara, wanita Amazon ya lo bilang nih. Memang ya, dulu tapi sekarang kalau menurut gue ya dia adem banget. Gue dulu juga sempet nyenggol NM kok. Serius, gue sempet nyenggol dia ketika dia udah berubah, udah anteng gitu ya. Apa lagi? Dan gue tipikal orang yang menghargai proses. Gak gampang loh untuk dia berubah dari huru-hara jadi yang adem banget kayak sekarang. Sosok Nick yang dulu gue liat di lu sekarang. Gue tuh aneh aja, apa karena cuma gara-gara minjem duit dari kasih atau gimana? Terus kita tuh nggak tahu lagi hubungan orang tuh seperti apa. Tidak ada hubungan yang sempurna, ya. Termasuk hubungan lo sendiri sama suami lo juga nggak baik-baik banget kan? I know that. Kalau ngeliat orang berubah jadi lebih baik tuh gue seneng gitu. Malah justru kenapa lo jadi begini sih? Percuma lo ngetek-ngetek Niki, nggak bakal diladenin, kayak dah. Udah lah, stop lah. Niki lagi anteng, jangan dibikin tantrum. Sebagai salah satu orang yang melihat sendiri proses perubahan seorang Nikita Mirzani yang kini jadi lebih baik dan lebih positif, Yolo Ine mengaku ikut senang karena dirinya sendiri saja belum tentu bisa melakukan perubahan sedrastis itu menjadi manusia yang kini jauh lebih baik dari sebelumnya, di mana citra atau image negatif yang selama ini disandang Nikita Mirzani kini telah berubah menjadi wanita yang adem dan lebih positif. Malah Yolo Ine yang heran dengan Tengku Zanzabella yang menurutnya berubah justru menjadi sosok yang negatif, yang suka menyerang dan menjatuhkan orang lain. Yolo Ine juga mengingatkan Tengku Zanzabella, percuma saja Zanzabella terus-terusan mengetek nama Nikita Mirzani karena ia yakin Nikita tidak akan sudi merespon atau meladeni seorang Zanzabella. Yolo Ine juga mengingatkan bahwa tindakan kekerasan dalam sebuah hubungan itu tidak akan pernah bisa dibenarkan apalagi diwajarkan. Meskipun hanya sebatas tindakan kekerasan secara verbal,
Sementara itu, alasan Zanzabela memilih untuk memihak dan membela Rizky Irmansyah, mantan kekasih Nikita Mirzani, adalah karena posisinya yang kini menjadi sekretaris pribadi atau sekpri dari Bapak Prabowo Subianto.